agak lucu juga ya kok barang bukti sampai 700 banyak bener gitu ya. Sudah sampai tahap penentuan tersangka, tetapi ijazah yang dipersoalkan tidak ada di tangan Polri. Hmm. Nah ini di tangan penyidik. Nah ini lucu dia gitu ya. Perkara ini tidak bisa lanjut gitu, tidak bisa dia dijadiin tersangka, berhenti karena apa? Barangnya nggak ada gitu. Hari ini kepolisian resmi menggelar gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu begitu. Gelar perkara khusus ini dianggap krusial untuk memastikan apakah proses penyelidikan telah dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Terlebih kasus ini menyangkut figur kepala negara terdahulu, sehingga setiap tahapan penanganannya memiliki dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem hukum secara keseluruhan. Lantas, seberapa besar pengaruh gelar perkara khusus ini terhadap nasib Jokowi hingga Roy Suryo dan kawan-kawan? Kita akan berdiskusi bersama ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji yang sudah terhubung bersama kami di Tribun News on Focus hari ini. Halo Pak Susno Duaji, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Tini, selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih Pak Susno kemudian sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya hari ini begitu terkait gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk pembuka Pak Susno, apa makna gelar perkara hari ini dalam menentukan nasib hukum kasus ijazah Presiden Jokowi sendiri? Ini bagus sekali ya pihak Polri memenuhi permintaan ya karena ini gelar perkara khusus berarti atas permintaan dari salah satu pihak dan ternyata pihak yang meminta adalah pihak Pak Roy Suryo CS ya yang dalam hal ini di Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Bagus karena apa? Karena dia ingin mengungkap, dipaparkan bagaimana proses pemeriksaan sampai dengan saat ini sudah sejauh mana dan ingin tahu apakah langkah-langkah dalam rangka melakukan penyidikan prosedurnya telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku gitu. Begitu. Oke, baik. Dalam praktik kepolisian sendiri, apa tujuan utama gelar perkara dan sejauh mana ini nih hasilnya dalam perkembangan kasus terkait ijazah Jokowi sendiri, Pak Susno? Ya tujuannya ya memenuhi permintaan dari salah satu pihak. Dalam hal ini pihaknya Pak Rui Suryo berarti sudah terpenuhi. Persoalannya adalah apakah materi daripada gelar itu telah sesuai dengan permintaan daripada pihak yang meminta gelar. Artinya, Mhm. apakah dalam paparan itu telah dipaparkan apakah penyidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu. Ya, baik. Kemarin Pak Roy Suryo sendiri juga mengatakan bahwa pihaknya ini sempat ingin meminta pihak kepolisian untuk menunjukkan 700 bukti yang telah ditentukan oleh kepolisian untuk menetapkan Roy Suryo CS ini sebagai tersangka. Apakah menurut Pak Susno sendiri kepolisian ini akan eh, mengindahkan permintaan dari Roy Suryo untuk menunjukkan 700 bukti itu sendiri? Saya berharap ya mestinya diindahkan ya karena namanya gelar. Gelar itu kan keterbukaan. Jadi harus mempunyai hak kewajiban yang sama, yang adil ya antara kedua belah pihak diperlakukan oleh Polri. Baik Hmm. pihak pelapor dalam hal ini pihak Pak Jokowi maupun pihak terlapor yang sekarang sudah menjadi tersangka Hmm. yaitu Pak Roy Suryo CS. Jadi kalau dia meminta sesuatu untuk ditunjukkan ya memang itulah tujuannya daripada gelar. Hmm. Kami ingin melihat 700 barang bukti. Saya kan agak lucu juga ya kok barang bukti sampai 700 banyak bener gitu ya. Kemudian saksinya sampai berapa? Sampai 100 sekian 100, ya. iya, Ah, 130-an. ya itu kebanyakan. Kenapa? Kalau menurut saya ya, kenapa? Kalau menyidik itu kan bukan jumlahnya yang diperlukan, tapi kualitas ya, kualitas daripada alat bukti. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan apa namanya tersangka, terus termasuk juga itu barang bukti yang ada gitu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting keterangan ahli ya. Yang penting bahwa antara satu dengan lain itu ada
persesuaian gitu. Banyak kalau nggak ada persesuaian ya percuma juga gitu ya. Oke, baik. Ini menurut Pak Susno sendiri sebenarnya, barang bukti sebanyak 700 ini terlalu banyak begitu. Apakah kemungkinan ini semuanya akan ditunjukkan? Kalau nantinya kepolisian tidak bisa menunjukkan seluruhnya, apa yang kemungkinan akan dilakukan Roy Suryo CS Ya terkait mungkin dia ini? dia protes ya karena Hmm, ketidakterbukaan. Nanti barang bukti itu sampai di pengadilan pun seandainya perkara ini sampai ke pengadilan, pasti hakim akan menunjukkan kepada terdakwa ini barang bukti dan diminta maju ke meja untuk melihat barang buktinya gitu. Demikian juga pihak pelapor gitu, pihak pelapor dan pihak terdakwa kalau di pengadilan ya diminta untuk menyaksikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik gitu. Pasti harus dibuka di pengadilan dibuka. Kalau di kepolisian tidak dibuka ya agak gimana gitu. Saya yakin polisi pun akan membuka itu di tahap penyidikan. Ya. oke. Kalau menurut Pak Susno sendiri pendalaman apa saja artinya yang diambil dalam gelar perkara ini? Seberapa besar kemudian gelar perkara ini akan mempengaruhi kasus ijazah Jokowi sendiri begitu? Ya tentunya pihak daripada yang meminta gelar dia Hmm, ingin melihat dari gelar itu pertama prosedurnya, kemudian daripada apa yang digelar, alat bukti yang ditampilkan termasuk barang bukti ini untuk menambahkan keyakinan daripada pihak tersangka hmm. apakah tahapan penyidikan sekarang dengan sekian banyak alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian termasuk keterangan tersangka dan ditambah dengan barang bukti yang ada, apakah dapat menunjukkan, meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi yang belum ditunjukkan kepada tersangka itu ada di dalam berkas penyidik. Ya. Yang kedua, untuk meyakinkan daripada si terlapor yang sekarang menjadi tersangka, apakah dengan sekian banyak alat bukti itu bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, sah, atau palsu, tidak sah. Karena itu kan status daripada ijazah itu akan menentukan status daripada tersangka. Bisa diajukan ke sidang pengadilan atau tidak, atau perkaranya harus dihentikan. Karena apa? Perkara ini semua berawal dari ijazah dan menjadi pencemaran nama baik. Mengapa nama baik dicemarkan? Tentunya Pak Jokowi merasa ijazahnya asli, sah, dikatakan tidak asli alias palsu alias tidak sah. Nah, sehingga nanti inilah yang harus dibuktikan terlebih dahulu gitu. Oke, dari kubu Roy Suryo sendiri ini meminta ijazah Jokowi diperlihatkan dalam agenda gelar perkara. Apakah sedianya ada kewajiban Jokowi menunjukkan ijazah dalam gelar perkara ini? Padahal kan Pak Jokowi sendiri tidak hadir begitu dalam agenda hari ini, Pak Susno. Bukan kewajiban Pak Jokowi, tapi kewajiban daripada penyidik ya, karena ijazah itu harusnya, mestinya ya harus sudah berada di tangan penyidik, sudah disita dari Hmm. Pak Jokowi. Penyitaannya pun harus seizin daripada pengadilan negeri, dibuatkan berita acara. Akan lucu dia perkara ini kalau sudah sampai tahap penentuan tersangka, tetapi ijazah yang dipersoalkan tidak ada di tangan Polri. Nah Hmm. ini di tangan penyidik. Nah ini lucu dia gitu ya. Sehingga saya yakin nanti tidak akan bisa diterima oleh penuntut umum gitu. Kalau ijazahnya nggak ada lah, terus yang dipersoalkan ijazahnya nggak ada ya gimana? Nah kalau ada dan mestinya memang harus ada dan harus sudah disita secara benar menurut hukum acara yang berlaku dan itu harus ditunjukkan kepada tersangka. Nah ini loh persoalannya. Ijazah yang Anda katakan palsu, tidak sah, atau tidak asli, ternyata ini ijazahnya
asli dan sah. Makanya Anda dijadikan tersangka gitu. Nah, gitu. Tapi kalau itunya nggak ada, ya nggak tahu lah saya. Oke, baik. Berarti langkah kepolisian yang kemudian mengembalikan ijazah ke Jokowi itu sendiri tidak tepat ya. Seharusnya ijazah itu sendiri dikembalikan setelah perkara ini benar-benar rampung begitu ya Pak Susono? Nah, perkara dalam penyidikan belum selesai loh. Bisa dikembalikan kalau penyidikan dihentikan. Jadi SP3. Begitu di SP3, ijazah dikembalikan. Atau dihentikan penuntutan, dikembalikan. Atau perkaranya sudah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu. Misalnya salah satu pihak terlapor ataupun pelapor yang diwakili oleh jaksa penuntut tidak melakukan banding gitu. Maka perkara selesai, sudah punya kekuatan hukum tetap dan barang bukti dikembalikan dari mana barang itu disita termasuk ijazah. Nah, kalau belum selesai kok dikembalikan ya. Oke, ini yang kemudian membuat Roy Suryo CS kemudian marah-marah begitu ya, yang mempertanyakan kenapa kemudian ijazah yang dipermasalahkan tetapi sudah dikembalikan dan sekarang ini kepolisian tidak membawa, barang bukti tersebut untuk kemudian ditunjukkan ke Roy Suryo CS begitu ya Pak Susno? Tidak perlu marah-marah, yang marah kan hukum itu nanti. Jadi hukum yang marah, karena hukum itu kan tinggi kedudukannya yang ngatur. Nanti hukum, biarkan hukum yang marah. Artinya kalau hukum marah, ya perkara ini tidak bisa lanjut gitu. Tidak bisa dia dijadiin tersangka, berhenti. Karena apa? Barangnya nggak ada gitu. Jadi Oke, tidak ada penyitaan itu setengah kopling ya. Bahasa hukumannya apa ya? Setengah kopling disita nanti kembaliin lagi gitu. Disita lagi. Ini perkara model apa gitu. Oke. oke. Berarti kalau bisa dikatakan, Roy Suryo bisa saja status tersangka ini dicabut karena barang bukti utama itu sendiri, ijazah Jokowi tidak ada, Pak Susno? Bukan dicabut, harusnya dihentikan kalau barang Ah, buktinya nggak ada. Hukum yang oke. menghentikannya dan ini nanti akan menjadi suatu tontonan yang tidak baik untuk bangsa Indonesia gitu loh. Kok begitu ya? Ada penyidikan model baru gitu ya. Karena hukum acara tidak begitu bunyinya. Oke. Ada beberapa saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Roy Suryo ini mulai dari ahli IT, linguistik, ahli bahasa hingga hukum pidana untuk meringankan mereka. Seberapa besar nantinya ahli akan mempengaruhi kasus ini dalam praktek kasus ini apakah ahli yang paling krusial bisa menjadi penentu kasus ini? Ya, semua pihak kan bisa menyatakan mendatangkan ahli. Jadi Polri selaku penyidik harus adil ya, tidak boleh misalnya ahli hanya dari pihak pelapor saja, apalagi menentukan bahwa ahli yang benar adalah yang sini, ahli yang sini tidak benar, tidak boleh. Nanti Hmm. biarkan pengadilan yang memutus mana yang benar di antara keterangan ahli itu. Dan dalam melakukan penyidikan itu tidak boleh misalnya berupaya untuk mencari alat bukti sebanyak mungkin yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah untuk menjadikan pihak terlapor sebagai tersangka. Juga harus dicari juga alat bukti yang adil, yang mengatakan apakah yang dilaporkan oleh terlapor itu benar apa tidak. Gitu. Jangan langsung diponis bahwa isi laporan pelapor adalah benar, pihak tersangka adalah pihak yang salah, sehingga harus dicari penguat buktinya. Itu nggak bagus penyidikan gitu. Itu namanya memihak. Oke, baik. Berarti nanti keterangan semua ahli yang didatangkan oleh kubu Roy Suryo maupun kepolisian ini nantinya akan ditentukan oleh pengadilan sendiri ya, Pak Susno ya? Ya pengadilan, termasuk Hmm. sebelum sampai ke pengadilan dinilai oleh jaksa. Kita mohon jaksa juga adil gitu. Artinya jangan sampai sudah menjudge gitu, membuat suatu keputusan bahwa keterangan dari pihak sini tidak benar, ngarang-ngarang. Atau misalnya saya pernah juga menonton atau mendapatkan keterangan dari sesuatu ya, bahwa oh ini penelitian dari pihak sini salah, penelitian dari pihak sini salah, ya nggak bisa gitu.
semua penelitian itu ada standarnya gitu. Ada yang berhak mengadili penelitian itu, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah ditentukan oleh apa namanya nilai-nilai akademis gitu tentang penelitian. Sama dengan ahli. Ahli itu macam-macam dan kadang-kadang ahli itu pendapatnya tidak mesti harus sama, berbeda. Kita kan sudah belajar di sekolah, pendapat ini, dalil ini begini, bunyinya itu untuk ilmu pasti ya. Misalnya tentang hukum apa dalam ilmu pasti kadang-kadang berbeda, apalagi terkait dengan masalah hukum dan masalah sosial itu ya tidak mungkin sama gitu. Ya. Oke, baik. Jadi nanti seberapa banyak yang ahli yang akan dihadirkan dari kubu Roy Suryo sendiri, yang penting nanti akan hasilnya akan tetap ditentukan oleh pengadilan begitu ya, Pak? Iya, iya. Oke, Pak Susno, ini Presiden Jokowi sendiri menyebut ada orang besar begitu di balik polemik kasus ijazah ini. Dari sudut pandang hukum, seberapa serius pernyataan tersebut harus disikapi oleh aparat, Pak Susno? Saya tidak mencampuri masalah politik dan tidak meninjau masalah hukum dengan politik ya. Yang penting kita kacamata penyidik, kacamata penuntut dan kacamata hakim harus berpegang teguh pada dalil-dalil hukum gitu. Kalau sudah mengatakan ada orang besar di belakang ini, itu nuansanya sudah politik ya. Nah, tetapi kalau orang hukum menilai itu ya, saya selaku penyidik ya, maka saya berkesimpulan bahwa saya tidak menganggapnya ini apa-apa, tapi saya menganggap ini, wah ini jangan-jangan untuk mengalihkan isu tentang ijazah kepada isu lain, gitu, isu politik. Dan semestinya tidak bagus ya Pak Jokowi menyatakan ada orang besar di belakang ini. Jadi sebagusnya disebut saja namanya siapa atau dari kelompok mana supaya tidak tambah gaduh persoalan ini. Gitu. Oke, baik. Seharusnya menunjukkan siapa sosok di balik orang besar itu sendiri. Tapi kenapa kemudian Pak Jokowi sampai detik ini masih saja bersembunyi di balik kata orang besar, tidak berani untuk menyebutkan siapa sebenarnya sosok itu sendiri, Pak Susno? Ya nggak tahu saya, Pak Jokowi lah yang tahu gitu. Iya. Tapi kan ini banyak kemudian banyak spekulasi yang di mana-mana akhirnya banyak yang Ya, terseret dari parpol sana sini, akhirnya kan semakin memanas begitu akhirnya dari pernyataan Pak Jokowi ini ya Pak Susno? itulah namanya kegaduhan. Jadi kalau Hmm. sesuatu dilemparkan tidak jelas, apalagi oleh orang berpengaruh ya. Hmm. Mantan presiden itu pengaruhnya besar sekali, maka akan menjadi bola liar yang gelinding kemana-mana. Nah itulah yang disebut bikin gaduh gitu. Nah persoalannya bikin gaduh ini disengaja apa tidak sengaja. Kalau sengaja nanti akan beranak lagi pertanyaannya, apa tujuannya gitu ya. Nah udahlah saya tidak mau masuk ke ranah itu sudah ranah politik ya. Oke, baik. Kalau Pak Susno sendiri menganggap ini sebenarnya hanya, ranah politik begitu, hanya untuk memanas-manaskan tambah kasus ini sendiri. Tapi kalau dilihat dari pernyataan Pak Jokowi ini sendiri, apakah bisa menjadi petunjuk awal begitu bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di baliknya begitu? Tidak penting bagi penyidik menyelidiki siapa aktornya. Penyidik hanya menyelidiki fokus saja kepada masalah hukum. Terbukti apa tidak Pak Roy Suryo CS itu mencemarkan nama baik. Nah, untuk terbukti apa tidak di dalam hukum pidana maka unsur-unsur daripada delik itu harus dibuktikan. Mari kita ambil salah satu unsurnya mencemarkan nama baik harus dibuktikan dulu namanya baik apa tidak baik gitu ya. Untuk membuktikan nama baik adalah keadaan sesuai keadaan sebenarnya. Misalnya ijazahnya asli dikatakan palsu, berarti itu mencemarkan. Atau ijazahnya memang palsu, dikatakan palsu, itu kan tidak mencemarkan karena menyatakan sesuatu yang sesuai keadaan. Nah, makanya dari awal saya katakan unsur palsu atau tidak ijazah itu sangat penting untuk membuktikan kesalahan daripada tersangka. Sebab kalau tidak, kita sulit mengatakan dia telah mencemarkan nama baik. Wong tidak tahu persoalannya gitu, palsu apa tidak, benar apa tidak omongannya gitu ya. Mhm. Oke. Oke.
Apa batasannya agar pernyataan politik tidak mempengaruhi objektivitas gelar perkara yang bersifat yuridis, Pak Susno? Batasannya ada pada penyidik, ya, ada pada Hmm. penuntut, ada pada hakim. Jangan mau gitu dimasukkan ke masalah politik karena penuntut, penyidik, hakim tidak berkewajiban dan tidak harus dan tidak boleh gitu menyangkut pautkannya ke masalah hukum dengan masalah politik. Dia harus batasi diri, yaitu aparat penegak hukum sendirilah yang batasi. Oke, baik. Kubu Roy Suryo TS sempat menyebut bahwa sebagai ahli mereka berhak untuk melakukan penyelidikan kasus ijazah Jokowi sendiri. Bagaimana menurut Pak Susno sendiri? Jadi bukan penyelidikan ya, mengumpulkan alat bukti ya. Dia mengumpulkan bukti-bukti atau alat bukti bahwa apa yang didalilkan oleh mereka benar ya. Kan Pak Roy Suryo CS mendalilkan bahwa ijazah itu palsu. Nah, untuk itu dia berkewajiban membuktikan bahwa itu palsu. Jadi tidak boleh hanya sekedar ngomong aja. Makanya dia diminta oleh penyidik, ya, penyidik harus berkewajiban untuk minta dalil daripada Pak tersangka ini diwajibkan untuk membuktikan dalil dia itu benar apa tidak gitu. Nah, kalau seandainya Pak Roy Suryo CS bisa membuktikan bahwa dalil yang diajukannya adalah benar, bahwa itu palsu, maka mereka bebas dari tersangka. Oke, begitu saya kira ya. Saya mau lanjut ke tempat. Oke, baik. Ini terakhir Pak Susno, Oke, mungkinkah kasus ini berlarut sampai dengan tahun 2029? kita berharap tidak ya karena kasus gampang ya. Kalau ijazah itu palsu apa tidak, itu langsung dihentikan ya kalau Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Susno atas diskusinya hari ini. Semoga dengan adanya gelar perkara khusus hari ini bisa membuktikan apakah ijazah dari Pak Jokowi sendiri memang asli atau sesuai dengan pernyataan Roy Suryo CS. Ijazah ini adalah palsu begitu. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan ex Kabareskrim Polri Susno Duaji terkait bagaimana kasus perkembangan dari ijazah Joko Widodo yang diduga palsu begitu. Nantikan obrolan saya bersama narasumber lainnya di Tribun News on Focus. Saya Tini Ausin mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.